Oke, oke. Selamat datang di Kumpul KBM online ya teman-teman. Ini kita forum santai, kita ngobrol bareng sesama penulis. Dan hari ini kita kedatangan Mbak Diah Laras di mana? Di KBM ya, di Komunitas Blogger Medium. Kebetulan beliaunya juga editor gitu ya. Jadi bantu saya buat mengkurasi, memperbaiki gitu kan sampai mempublikasi tulisannya teman-teman gitu. Nah, hari ini bakal ngobrol dengan Mbak Dia, kita ngobrol aktivitas beliau gitu kan, tentang nulis dan ya mungkin pengalaman-pengalaman yang lain gitu. Dan untuk pengawalan, atau awalan yang dia mungkin boleh dong cerita latar belakangnya apa sih Mbak Dia kan? Dulu mungkin kuliahnya apa, lalu pekerjaan aktivitasnya sekarang apa, dan nulis itu sejak kapan? Boleh cerita? Oke, halo Mbak Dian, barusan datang Mas Rival, Mas Oh. Nasir, Mas Bagus, Mas Ahmad Khairan ya. Malam-malam petik tomat random, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak seru Mas kalau nggak dibuka sama ya Pantun. sedikit-sedikit ilah. Senenganku soalnya Mas. Iya, Maaf iya, ya. iya. Oke, nama saya Diah Laras. Saya bantu-bantu Mas Bagus sama teman-teman yang lain jadi editor di publikasi KBM. Terus kegiatan saya sehari-hari itu juga jadi editor di satu agensi marketing. Terus kalau kegiatan lain ya selain di KBM jadi editor volunteer, juga di tim redaksinya Perempuan Berkisah ya, itu eh, suatu ruang aman buat perempuan yang memberdayakan perempuan, juga ruang aman juga untuk para perempuan yang butuh didampingi atau butuh konsultasi gitu ya. Gitu. Itu sih sehari-hari gitu. Itu saya sudah cukup menyita ya, menyita waktu sebenarnya. Jadi kegiatan volunteer itu kalau bisa dibilang apa namanya mengisi waktu ya enggak, soalnya waktunya sudah sudah tersita. Tapi saya menikmati gitu, menikmati. Justru pekerjaan sehari-hari itu malah ya dikerjakan seperti seperti pada umumnya lah ya. Justru malah saya itu fokusnya malah yang di volunteer-volunteer ini. Kenapa ya gitu Mas ya? Apa Kenapa mungkin kok karena jadi editor, Pak? Emang dulu kuliahnya apa? kuliahnya dulu di Fakultas Bahasa sama Sastra. Fakultas Tapi itu belum Bahasa. suka nulis, Mas itu belum suka nulis. Nulis itu karena Masa? ada tugas gitu. Baru su- baru suka nulis itu ketika sudah jadi wartawan gitu. Oke, Itu pernah pun jadi itu pun wartawan. kan nulisnya kan sebenarnya disuruh nulis ini rubrik rubrik apa aja disuruh Hmm. nulis pada saat itu ya. Itu baru nemu, udah jalan beberapa tahun baru nemu, oh aku tuh sukanya ternyata yang di sini loh, di bagian Hmm. ini gitu ya. Kalau saya sih lebih suka nulis soft news ya, Hmm. lebih menikmati itu karena ya ada banyak sisi humanis ya atau POV yang bisa kita ambil gitu ya, itu Hmm. seneng sih gitu. Kalau Ya, tapi hard kalau news itu kan anehnya, begitu-gitu Pak, aja gitu. Gimana Mas? kalau kalau dulu zaman sekolah gitu, memang nggak Hmm. pernah pikir buat nulis gitu. Enggak, belum pernah nulis sama sekali, malah baca, tapi baca banyak, baca, Bacanya apa banyak tuh? baca. Baca banyak sih Mas, dulu itu sukanya buku-buku luar kayak Alfred Hitchcock gitu kan. Terus Enid Blyton itu, terus Hmm. mulai masuk SMP SMA itu ya Harry Potter itu, Narnia, buku-buku lokal itu aku SMA itu udah kenal buku-bukunya kayak apa? Nggak tahu dulu itu buku sastra ya. Kayak bukunya Pram itu sudah terakses aku tuh. Oke. Makanya baru sekarang itu anak-anak apa baca ini apa Laut Bercerita itu ya. Ini Laut Bercerita itu anakku tuh baca ini tuh, aku pikir gini, loh emang bener ya dulu tuh buku-bukunya Pram itu
gak boleh ya, loh masa ya aku aku nggak ngerasa gitu karena aksesibel buat aku ya, mungkin itu satu privilege juga ya gitu. Dulu itu aku tuh sangat bersyukur ya, walaupun tinggal di kabupaten itu, eh, papaku itu sering keluar kota gitu, kalau pulang tuh Hmm. selalu bawain buku gitu loh Mas, Oke. walaupun bukunya itu sekedar kayak apa, Bobo kayak gitu Hmm. ya. Terus Hmm. buku-buku majalah luar kayak dulu tuh ada komik bergambar dari luar tuh namanya Tina, Mas. Tahu nggak ya? Itu kayak cerita tentang perempuan karir apa, tapi dari luar negeri gitu. Jadi Bahasa Inggris dong. enggak, udah di ini, Oh, udah udah di bahasa Indonesia. translate bahasa Indonesia gitu. Jadi bawain buku-buku walaupun yang itu komik Tintin dulu tuh dibawain sama Ya, ya, ya. papaku tuh dari Jakarta bawa pulang itu gitu kan. Jadi ya, ya walaupun tinggal di kabupaten tuh menurutku baru sekarang menyadari kalau oh, itu juga privilege ya ternyata gitu. Kadang-kadang buku-buku yang katanya orang dulu itu nggak, loh masa sih itu bukunya nggak boleh dan lain sebagainya, tapi aku bisa gitu, bisa mendapatkan dan membaca gitu loh. Hmm. Itu sih salah satu Dan privilege-nya. banyak bacaan kayak gitu, kok nggak tertarik nulis karena apakah nggak tahu bisa nulis kah atau bahkan mungkin nggak ada contoh orang di sekitar yang juga nulis gitu. Iya, heeh. Kalau keluargaku itu suka baca, tapi memang nggak ada contoh ya, nggak ada Hmm. contoh, tidak ada influence untuk nulis juga sih. Baru aku tuh sebenarnya kuliah di situ tuh juga nyasar, Mas. Aslinya tuh aku pengennya kuliahnya di sastra Inggris ya, karena bacaannya lebih sering ke situ gitu. Tapi Oh, oke. ternyata ternyata walaupun pada saat itu kita ngerasa, aduh kok aku masuknya ke sini sih, ternyata ya ada hikmahnya ya. Hmm. Hmm. Semua itu kalau diambil hikmahnya ya Oke. ada lah gitu. Berarti Begitu. beneran nulis tuh ya waktu apa? Waktu Waktu kuliah kuliah, Mas, tugas, waktu kuliah kuliah tugas itu. ya. Tugas aku kan ngambil, dulu kan kalau kuliah sastra itu ada pilihan minor jurnalistik, ada BIPA, ada Oh. bahasa Jawa, ada Hmm. keperpustakaan gitu ya. Nah, aku tuh Hmm. ngambil minornya dua, jurnalistik sama BIPA gitu loh. Hmm. Maruk, Mas, gitu, diambil semua lah gitu. Soalnya eman kan gitu, seneng gitu kan. Terus mulai disuruh nulis tuh tugas bikin berita, bikin hard news, bikin soft news, apa Hmm. features, makin lama kok features itu bagus ya pada saat itu gitu. Ya, Terus ya, ya. lulus kuliah, dapat gelar sarjana, bukannya jadi guru, ngelamarnya jadi wartawan. Gitu. Dan itu dipaksa nulis gitu kan. Mana tulisannya gitu. Aku kasih tulisan, terus wawancara dan sebagainya, oke. Nah, itu pada saat di lapangan itu benar-benar baru, ya ampun, aku tuh ternyata nggak bisa nulis ya gitu. Hmm. Kepedean ngelamar jadi wartawan, nggak bisa nulis. Di sana ya alhamdulillah dapat dapat mentor dan senior-senior yang ini ya mendukung banget waktu itu tuh ya, alhamdulillah di lingkunganku nggak ada yang senioritas yang kayak gimana-gimana, yang Hmm. aneh-aneh kayak di lingkungan kerja gitu ya. Ya, Pada ya. umumnya yang kayak di Twitter tuh Mas, yang saling membuli apa dan sebagainya. Alhamdulillah aku belum pernah ngalamin yang seperti itu sama senior gitu ya. Jadi benar-benar membimbing gitu. Oh gini gini gini. Kalau di lapangan itu juga ditandemin dulu anak-anak baru. Jadi nggak langsung dilepas sendiri gitu sama fotografer, sama senior diajarin gitu. Ya bersyukurlah gitu. Hmm. Hmm. Lagian itu Nah, kan aku kalau zaman sekolah kan tadi bacaannya kan banyak fiksi ya. Kemudian waktu kuliah apakah berubah? Banyaknya baca. enggak, masih fiksi. Fiksi itu melepaskan diri dari Oke. realita dunia. Heeh. Lah, banyak 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 baca fiksi gitu kan. Kok nggak tertarik Hmm. nulis fiksi? Iya, aku Kenapa dengan beberapa kali itu sudah jurnalisme? mencoba ya. Ternyata fiksi itu sesusah itu daripada nulis opini. Susah-susah banget sih menurutku karena eh ya itu sih kalau lihat tips-tips menulis dan lain sebagainya itu kebanyakan mikir aku tuh kalau mau nulis fiksi. Kebanyakan mikir ini tokohnya kok masa nggak dikembangin kayak gini, ah ya sudahlah lewat aja deh gitu. Terus nulis apa yang aku bisa gitu. Nah sekarang aku nulis itu bener-bener aku maksa Mas ini Mas, karena apa, karena tiap hari kerjaanku tuh jadi editor, jadi aku membaca membaca Hmm. membaca membaca, aku tuh takut makin lama kok aku seminggu nggak nulis, 2 minggu nggak nulis, aduh aku kalau skill ini tidak aku latih, tidak ku paksa untuk nulis, nanti hilang sense-nya gitu kan. Berarti Jadi aku bener-bener jadi maksa editor gitu. itu nggak serta merta nulis.
Kenapa, Mas? Ya, selama ini kan aktivitasnya jadi editor ya, ngedit Heeh, naskah, heeh. ngasih ngasih masukan ke penulis dan segala macam. Apakah itu nggak serta-merta mendorong untuk nulis? eh karena kesibukan ya, deadline ya, deadline tuh Hmm, kadang-kadang sampai sampai malam, kadang sore udah selesai ya, tergantung ini ya, tergantung jumlah ini naskah yang masuk ya. Makanya kalau nggak memaksa diri itu nggak, aduh sulit banget emang nemuin waktu hmm, yang pas gitu. Karena kan kalau baca itu jadi editor atau kita baca bebas, baca buku apa hmm. itu kan pasif ya, keterampilan Ya, ya. berbahasa yang pasif kan. Kalau kita menulis dan berbicara itu kan kemampuan berbahasa yang aktif. Kalau kalau nggak dilatih ya makin nggak pede, makin sense-nya kurang dan lain sebagainya gitu. Eh, Maksa, balik beneran maksa balik sih. balik dikit ke masa lalu. Waktu itu milih jurnalisme, pertimbangannya apa, Mbak? Jurnalisme itu seru, Mas. Setelah Oke. dijalani, tapi pada waktu itu sebagai mahasiswa ngelihatnya jurnalistik itu sesuatu hal yang keren gitu ya, sesuatu hal Hmm, yang keren bisa nanyain orang, pergi ke narasumber, habis gitu nulis berita, habis itu kan dulu media cetak ya, belum ada media ya, ya. online ya. Ketika tulisan dipublikasikan tuh kan rasanya wow gitu, sampai di clipping gitu. Dulu Ada nggak waktu sih momen tugas berkesan mahasiswa waktu gitu. jadi jurnalis gitu? Kenapa, Mas? Ada momen berkesan nggak waktu jadi jurnalis waktu itu? Iya, ada paling berkesan itu justru yang hal yang sangat ini ya menohok buat aku sih sepanjang karir jadi jadi jurnalis, jadi wartawan itu ya. Itu waktu aku disuruh meliput suatu kejadian. Maaf ya, ini kejadiannya agak kurang mengenakan sih ya. Jadi ada balita meninggal karena Hmm. kesetrum gitu ya. Nah, aku berangkat bareng-bareng sama teman-teman di grup Jawa Pos. Ada anak Jawa Pos, ada anak radar. Terus aku di tabloid nyata sama tabloid cantik gitu kan Hmm. datang ke sana. Kayak seperti biasa teman-teman yang di apa namanya di bagian berita kan nulisnya berita gitu ya. Sementara aku kan harus mengulik hal yang sifatnya sisi humanisnya gitu, sisi lain Hmm. dari itu gitu kan. Nah, karena aku anak baru ya, relatif baru sih, nggak baru-baru amat gitu tuh, aku dengan tidak pekanya, dengan nirempatinya itu mengejar eh ibunya si korban gitu Hmm. kan. Padahal kan nggak harus dia gitu. Baru setelah beberapa saat setelah itu tuh aku mikir-mikir, aku tuh jadi wartawan kok empati banget ya. Gimana kalau itu terjadi sama aku dan aku dikejar-kejar wartawan tuh rasanya gimana kan gitu kan. Ya. Tapi iya karena aku hanya mikirin pekerjaanku, aku hanya mikir aku harus dapat sesuatu dari ini itu kan salah gitu. Jadi itu yang paling membekas sampai sekarang itu bahwa kita itu mau bekerja dimanapun tuh harus ada empati gitu. Nomor satu itu dulu gitu sih. Emang Itu waktu itu Mas Baska. redaktur nggak komentar? Kenapa Mas? Redaktur waktu itu nggak komentar atau negur gitu? eh Enggak sih, maksudnya setelah aku meliput bareng-bareng gitu kan, aku Hmm. dapat, aku ngejar-ngejar ngejar-ngejar ibu korban, sementara beliaunya juga menolak, tapi aku ngejar kemana-mana sampai aku Hmm. diingetin gitu loh, diingetin sama seniorku, sama-sama Oh. temen gitu, nggak bagus yang kayak gitu itu gitu kan. Tapi aku nggak bisa dapat apa-apa, bisa, kamu tuh bisa dapat dari hal lain, nggak. Misalkan keluarga juga nggak harus keluarga inti gitu kan. Kamu bisa ngambil dari Hmm. pos yang lain gitu. Itu bener-bener momen yang menyadarkanku kalau oh iya ya gitu. Gimana kalau kamu jadi keluarganya ditinggal apa namanya ditinggal pergi oleh keluarga terkasih dan ada orang lain yang mengejar-ngejar mengorek berita tentang itu gitu kan gitu. Aku bener-bener ngerasa agak terpukul waktu iya bener juga ya kok aku kok segini banget gitu. Itu sih aku Hmm. ngerasa merasa gagal pada waktu itu. Aduh, empati banget jadi wartawan gitu, Mas. Ya, masa muda itu Oke. banyak hal yang bisa dipetik ya. Dan berarti eh, Pak, itu kan satu sudut pandang ya. Sebenarnya kalau Mbak Diah punya pengalaman gitu ya. eh, Sebenarnya selama jadi jurnalis gitu, eh, sudut pandang yang Mbak Diah sering cari atau lebih ditonjolkan gitu, sebenarnya Mbak Diah biasanya ngambil bagian apa sih dari sebuah cerita?
eh kalau aku sih, karena aku dibebasin ya sama redakturku Hmm, ya. hmm, Kadang-kadang tuh aku selesai wawancara dulu, baru aku bilang, aku nanti nulisnya dari sisi ini ya gitu. Oke, hmm, ini gas aja gitu. Tapi kan datang aku janjian sama narasumber wawancara dulu dan lain sebagainya itu baru aku dapat oh kayaknya yang ini yang bagus deh diangkat gitu. hmm. Misalkan pada waktu itu tuh kita diundang di acara ya namanya tabloid wanita ya. Jadi kan acara-acaranya kan nggak jauh-jauh dari fashion, terus Oh, kecantikan, kadang-kadang acara kesehatan anak dan hmm, perempuan, anak dan ibu gitu kan, kayak gitu-gitu. Eh, Misalkan yang sedang dibahas adalah karya desainer ini gitu ya. Saya tuh nggak fokus ke karyanya aja, nggak fokus ke acara pagelarannya aja, tapi eh, apa namanya, berapa lama sih prosesnya kayak bikin kayak hmm, gini itu apa sih strugglingnya? Aku lebih seneng ngangkat yang hal-hal yang kayak gitu gitu. Kalau kalau misalnya pagelarannya ya hard newsnya lah ya hard newsnya ya, itu ya. kan semua orang semua wartawan pasti nulis tentang itu Hmm, gitu. Nah kebetulan di tabloid wanita tempat aku kerja itu dibebasin nulisnya POV-nya mana. Aku nulisnya nanti ininya ya tentang ininya ya itu tentang hal-hal yang strugglingnya mereka ya atau hmm. jatuh bangunnya mereka ya gitu. Oke, gas aja gitu. Itu sih Kenapa Mas. kok bagian di balik layar tuh menarik buat Mbak Dia? Iya, ya memang lebih menarik sih Mas. Itu kan Hmm, memang lebih humanis sih ya, lebih ya, humanis ya, ya. lebih dekat sama pembaca sih ya daripada katakanlah ada orang pembaca oh pagelaran fashion show siswa-siswi Lasal Fashion School gitu kan. Hmm, Itu orang biasa kan apa gitu. Saya nggak relate sama hal kayak gitu. Tapi kalau cerita tentang perjuangan, cerita tentang jatuh bangun, katakanlah misalnya anak yang apa ya eh, dari from zero to zero misalnya kayak gitu itu kan hmm, lebih menarik buat orang ada ya, ya. something yang bisa diambil gitu loh Tapi kan itu itu kan sih. akhirnya ceritanya cenderung kayak apa? Nggak selalu success story kan ya. Mm-mm, mm-mm. Ya ya itu mas memang harus harus pinter-pinter menggali sih yang Hmm, nggak melulu bisa digali sih dalam dari semua berita itu makanya ya memang harus pinter-pinter nyari nyari hmm, sisi apa ya yang sekiranya bisa ditonjolkan gitu. hmm, hmm. Itu melatih sih ya. Sebenarnya nggak diharuskan pada saat itu. Cuman cuman apa ya pengen nulis yang berbeda ya gitu loh. Dan dibolehin gitu. Dan Ya, ya. aku bersyukur banget dulu itu dibolehin terus di lingkungan mendukung gitu kan. Gitu Terus sih. kenapa resign? Resignnya kenapa tuh? Desainnya itu cuma alasan pribadi sih karena aku disuruh pindah ke Jakarta dan aku nggak mau. Oh, Karena kan itu tabloid perempuan ya. Tabloid perempuan itu otomatis kan sedikit banyak ada bahas selebriti dan lain hmm, sebagainya gitu. Sementara kalau kita stay di Surabaya, Surabaya apa selebritinya nggak ada gitu kan. iya sih. Gitu. Jadi kebutuhan wartawan di Jakarta itu lebih tinggi daripada Hmm, di Surabaya pada saat itu gitu. Jadi mau nggak ke Jakarta ditawari gitu. Kalau mau di sini ya liputannya ya gitu-gitu aja. Paling ya tentang fashion show, kesehatan. Kamu paling wawancaranya ke dokter, ke desainer, ke apa yang hal-hal ya, kayak ya. gitulah ya gitu. Ya aku bilang aku nggak bisa lah gitu. Sudah ada keluarga gitu kan, ada suami gitu kan. Kayak ya gitulah ya aku harus melepas itu sih tapi kan dapat banyak pelajaran ya gitu dapat pelajaran Hmm, menulis dapat pelajaran berempati juga tadi itu mas ya hmm. Nah, melihat terus sisi-sisi eh, humanis gitu. mulai ngeblok kapan tuh, Mbak? Mulai ngeblok itu setelah ada jeda karir ya. Setelah ada jeda karir, Hmm, itu mulai belajar-belajar tentang website, nulis-nulis apa di portal. Ada temen yang ngajakin juga pada saat itu ya. Ada teman-teman yang ex wartawan juga ya, yang hmm, sama-sama, kita bikin ini yuk gitu. Coba gagal gitu ya, nyoba lagi gagal. Tapi dari situ belajar sih, belajar. Dulu Nulis itu tahun awal-awal berapa ngebloknya ya di Mas mana, ya? Mbak? 2015, 2016 gitu. Di mana Gimana tuh? Mas? Ngebloknya awalnya di mana? Rame-rame dulu itu kita tuh punya namanya Portal Nusantara kalau nggak salah itu namanya. Ya Oh, Portal Nusantara ya. Bikin dari nol gitu, bikin dari nol, bikin sendiri, kita ngisi-ngisi sendiri, belum tahu arahnya kemana kan itu waktu peralihan ya.
peralihan ke digital ya pada Hmm. saat itu. Terus apa yang harus diisi? Ya udah kamu bisanya kecantikan, kamu nulis tentang kecantikan atau fashion Hmm. apa gitu. Nanti aku ngisi yang bagian ini deh, olahraga, bola, apa gitu, rame-rame tuh. Tapi ya sudah menguap begitu saja. Emang pakai platform apa, Mbak? Bikin Dulu website itu sendiri pakai WordPress? kayak kalau nggak salah belum belum WordPress dulu Mas, kayaknya Hmm. Blogspot deh kayaknya Ya, dulu ya, tuh. ya. Blogspot terus pada hilang Hmm. semua, habis gitu ada aku jeda-jeda karir ya, jeda Hmm. karir. Aku belajar lagi hal-hal kayak gitu tuh. Sampai akhirnya dipercaya sama orang IO lah gitu ya, IO untuk ngurusin websitenya beliau, website bukan website beliau sih, website perusahaannya gitu ya. Hmm. Untuk ngupdate beritanya, ngupdate pengumuman dan lain sebagainya, terus pegang sosial medianya juga. Itu benar-benar belajar dari nol itu. Hmm. Itu. Jadi sebelumnya nggak pernah kelola media sosial, terus Enggak, akhirnya heeh. jadi kelola gitu ya. Iya, ya aku jujur sih aku belum pernah bikin. Cuman kalau kalau apa ngelola website yang ya kita masukin ini, ngatur ini plugin dan ini dan sebagainya bisa sih. Tapi jangan berharap yang terlalu ini karena saya masih belajar gitu. Jujur Mas, beneran aku jujur dan karena orangnya memang ini ya. Orangnya juga sangat awam gitu kan. Ya udah kita belajar merangkak lah kita dari nol Hmm. sama-sama gitu ya. Hmm. Itu ya kebetulan ya di duniaku selama ini tuh ketemunya sama orang-orang yang benar-benar ya sudah kita sama-sama deh gitu, kita sama-sama Ya dari jurnalistik gitu gitu. kan, kemudian nulis mungkin blog gitu, terus kemudian nulis untuk apa? Untuk komersial ya, untuk brand Sosial gitu. media, website. Sebenarnya sebenarnya bedanya di mana tuh kalau menurut Mbak Dia dari pengalamannya? Bedanya kalau dulu itu nulis kita di media cetak belum ada yang namanya kata kunci kayak gitu ya. Sekarang itu harus kata kunci, dioptimasi apa latent semantic index dan lain sebagainya, hal-hal kayak gitu yang ada hubungannya Ya, ya. sama algoritma gitu ya. Gitu sih bedanya itu. Jadi sometimes dulu sih dulu. Kalau sekarang aku sudah tahu triknya ya. Dulu itu awal-awal aku ngerasa kok jadinya tidak natural ya. Mau nulis Hmm. berita, mau nulis apa kok. Kenapa kita harus menjejalkan kata kunci di suatu ini gitu ya, suatu artikel, suatu berita kan aneh gitu kan. Kadang-kadang juga Hmm. kata kuncinya yang muncul kalau kita riset gitu ya. Kan aneh-aneh gitu ya. Ya, Kadang ya. pertanyaan gitu, gimana kita mau nulis sesuatu, nulis tentang berita, tapi yang harus kita masukkan kata kuncinya itu adalah kata tanya gitu kan. Gak natural ini aneh gitu. Tapi ya makin lama kita kan, aku sih maksudnya aku belajar kayak gimana Hmm. caranya win-win solution lah gitu. Ya, ya, ya. Terus Gitu. akhirnya ketemu Medium kapan tuh? Ketemu medium itu waktu aku jadi freelance. Jadi aku itu jeda karir itu berkali-kali sih Mas. Aku Hmm. tuh ganti ganti karir itu 7 kali ya teman-teman. Ganti karir itu 7 kali katanya. Kata suamiku tuh kamu tuh kutu loncat gitu. Aku pernah nulis ini di medium itu tahun berapa itu lupa tahun 2021 2021 atau 2022 gitu karena saking seringnya aku tuh lompat-lompat dari satu karir ke karir yang lain gitu ketemu di medium itu waktu aku pandemi pandemi Hmm. itu IO yang tempat aku belajar digital marketing itu Hmm. aku Hmm. bantuin digital marketing beliau itu ya itu kan kena dampak banget kan sama Ya, ya. COVID gitu ya jadi IO apalagi ya? iya, bener IO. Jadi sehari-hari itu kita pergi keluar kota, keluar negeri gitu kan. Itu benar-benar terdampak. Jadi aku memutuskan untuk resign. Terus aku mencoba untuk menulis lagi jadi freelancer gitu kan. Aku menulis di mana ya untuk nunjukin portofolioku gitu Hmm. kan. Aku coba nulis di Medium deh gitu. Jadi waktu awal-awal di Medium itu sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. Udah banyak yang aku hapus sih Hmm. Mas. Itu isinya tuh artikel-artikel SEO untuk menunjukkan kalau aku itu bisa nulis artikel SEO. Iya, iya, iya. Cuman buat itu gitu. Terus setelah jalan jadi freelancer itu nggak sampai setahun aku jadi editor kan jadi editor
Terus aku pikir terlalu banyak membaca aku ini. Aku ini Hmm. terlalu banyak berbahasa pasif. Aku harus melakukan sesuatu yang melatih keterampilan berbahasa aktif. Aku harus nulis lagi nih gitu. Aku nulis Hmm. lagi di Medium gitu. Ya, ya. Gitu. Oke, menarik, menarik. Jadi eh jalanannya bahkan lika-liku gitu ya, Mbak, ya? Iya, Mas. Sampai ganti karir 7 kali tuh benar-benar bukan Tapi lika-liku tuh kayak. tapi yang eh, tapi yang nulis untuk digital marketing apa masih dilakukan? Enggak sih, enggak. Hmm. Ya itu berhenti sejak pandemi itu sih, Mas. Aku Hmm. udah nggak main sosmed lagi, nggak bikin konten, nggak ngelola website lagi. Kecuali kalau yang ini pekerjaanku yang Ngedit aja sekarang kan ya. memang ngelola ngelola ini kan, ngelola konten website kan gitu. Hmm. Ya, ya. Gitu sih, Mas. Berarti sekarang jadi editor untuk apa brand itu nggak nggak nulis ya. Nggak nulis, nggak nulis. Jadi kalau Jadi jadi nulisnya editor itu itu di sini. ngomelin ngomelin penulis itu gimana? Gimana, Mas? Ya kalau jadi editor editor buat brand berarti ngomelin penulis atau gimana? Iya, Oke. ngajarin Mas malahan, terutama yang baru gitu ya, baru gabung Iya, sama iya. kita gitu kan. Kan sistemnya freelance gitu kan Hmm. untuk ke penulis gitu. Ngajarin standar-standar yang kita pakai apa, Hmm. kemudian apa yang dimauin klien seperti apa gitu. Ya, mekanisme normal sih. Oh, yes. Cuma nggak Oh, nulis, yes. memang nggak nulis gitu. Jadi nulisnya ini benar-benar yang di volunteer ini di aku nulis, maksudnya bukan di volunteer, di perempuan berkisah itu aku banyak nulis sih di situ, Hmm. nulis, Hmm. bantu nulis kisah, bantu nulis di websitenya gitu. Ya, itu. Berarti ngedit doang ya, beneran ngedit aja ya di Iya, ngedit dan agency. membaca, dan ya itulah tugas editor kan yang Hmm. ngecek Hmm. ngecek fakta, ngecek Ya, datanya ya. kayak gitu-gitu. Itu Nah, makanya Mas aku lebih suka uh, di waktu luang itu baca fiksi, karena tiap hari itu ngecek hmm, artikel yang artikel kan data-data fakta itu harus aku cek, ini linknya kemana, ini rujukannya kemana, itu kan iya, iya. gitu kan. Kalau baca fiksi sudah lepas, sudah tenggelam dalam imajinasi gitu. Oke. Nah, kan tadi di agency jadi editor. Berarti kan Hmm. apa ya, dalam tanda kutip kan jadi atasannya anak-anak tulis gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang gitu, Pak, eh, mungkin beberapa tahun ini, Mbak dia eh, melihat nggak sih mereka nulisnya kayak apa sih kalau zaman sekarang, kalau Mbak dia? Gimana Mas? Kenapa mereka nulisnya? Menulisnya zaman sekarang anak-anak penulis itu seperti apa? Ada nggak sih Mbak dia apa menemukan pola oh, generasi mereka punya ciri khas gitu tulisan-tulisannya modelan seperti apa? Kalau di pekerjaanku dulu ya Mas ya. Kalau di pekerjaanku itu bahayanya itu adalah bukan bahaya sih. Kita itu tidak Hmm. mengharamkan menggunakan AI, ya. Tidak Hmm. mengharamkan menggunakan akal imitasi gitu kan. Cuman kalau ya itu karena setiap hari aku tuh ngecek artikel bisa puluhan ya, 20 tiga Hmm. puluh gitu kan. Jadi aku tuh bisa tahu mana yang template buatannya AI gitu. Bukan tahu sih, curiga lah ya. Kan Ya, belum ya. ada tools yang bisa membuktikan kamu 100% pakai AI gitu kan. Hanya Hmm. apa, curiga gitu ya, curiga gitu. Ya itu sih banyak, terutama yang anak-anak baru ya, anak-anak baru yang baru gabung di agensi gitu ya. Itu mungkin karena cepet ya, karena Hmm. cepet jangan cepet nulisnya gitu, kita tinggal masukin prompt dengan kata kunci yang diminta sama kita gitu kan, cepet jadinya gitu ya. Hmm. Itu aku beberapa kali sih gitu mendeteksi ini kayaknya tulisan AI gitu Pernah kan. nggak sih di konfrontasi gitu ditanya, ini kamu bikin AI ya? Bikin pakai AI ya? Pasti pasti Hmm. pasti Dan gitu. mereka mereka responnya bilang iya, Iya, tidak, atau denial atau gimana? ada yang denial. Cuman pada akhirnya aku tidak terlalu mendesak sih. Aku sama timku itu maksudnya. Hmm. Kita kan nggak bisa noleril ya. Kita itu Hmm. mau mau bantu klien gitu kan. Kita nggak mau ngasih sesuatu yang nggak original gitu loh. Tidak Ya, original ya. kan itu berbahaya gitu kan. Berbahaya buat buat klien, buat reputasi kita juga, reputasi kamu sebagai penulis kan. Ketika Hmm. dihadapkan, kita kasih tahu ya resikonya gitu. Baru deh
ngaku gitu kan. Oh iya. Hmm. Sebenarnya maka aku juga bisa selalu bilang ke teman-teman writer di agensiku tuh nggak apa-apa, kita itu tidak mengharamkan pakai akal imitasi, itu boleh bantu bikin outline. Misalnya kamu punya, katakanlah kamu tidak expert di bidang otomotif, sementara kamu harus membahas tentang spesifikasi gitu, Ya. bantu aja bikin outline-nya, nanti yang riset isinya ya justru kamu sendiri gitu kan. Jadi ya kamu harus lebih pinter lah istilahnya gitu, harus lebih pinter dari akal imitasi itu gitu loh. Ya. Gitu sih. Itu murni cuman karena tiap hari aku baca puluhan artikel, jadi kayak kerasa gitu Mas ya. Tulisan Ya. yang gimana yang menjelaskan? Mungkin Mas Bagus sendiri juga pasti paham lah ya. Nah, sekarang masuk ke medium gitu kan. Kalau di medium menurut Mbak dia kayak apa sih sebenarnya? Ya, mulai dari Mbak dia mungkin mulai ngeblok lagi gitu kan ya. Heeh. Terus kemudian mungkin berinteraksi dengan penulis yang lain, juga baca penulis yang lain. Kalau Mbak dia dapat pengalaman apa sih sebenarnya di medium? Kalau jadi pembaca di medium itu seru ya. Seru itu, aku dulu pernah baca tulisan siapa sih yang katanya di medium itu beneran kayak kita tuh di warung kopi gitu, ketemu dengan banyak orang, tapi relate tuh beneran katanya. Iya kan, kalau pas lagi Iya, iya. nemu sesuatu yang pas sama kita pada malam itu kita nongkrong gitu kan, itu wow, oke, ini aduh banget ya, mencerahkan banget gitu kan, atau something new buat kita gitu, jadi pengen tahu lebih dalam gitu, Hmm. dan macem-macem gitu loh, macem-macem backgroundnya gitu ya. Itu seru sih Mas, seru sih. Kalau dulu kita itu nyari sumber kan harus masuk ke web-webnya orang, ke blog-blognya orang satu-satu Hmm. gitu kan. Ya, Sekarang itu ya. all in one, kita mau apa aja tinggal tinggal nyari apa yang jadi interest kita gitu kan Hmm. di medium itu. Dan terutama di KBM, kalau di KBM karena penulisnya makin banyak ya, makin seru gitu loh. Makin seru aja sih. Hmm. Tapi yang aku sebenarnya pengen ya, karena dulu itu aku sering nulis tentang anak, tentang pengasuhan, tentang kesehatan, itu Hmm. belum menemu. Kalau kemarin kemarin kita sempet waktu ketemuan kan masih kita bahas ya itu. Aku belum nemu tulisan yang bisa menjembatani antara apa ya, antara hal-hal medis atau kedokteran Hmm. yang enak dibaca orang awam gitu ya, kayak aku Ya, gitu ya. ya. Tapi aku dulu itu pernah nulis seperti itu dan memang sulit, memang sesulit itu Hmm. berusaha menjelaskan apa yang dijelaskan seorang dokter dengan bahasa medisnya, istilah-istilah teknisnya, supaya pembacaku ini nggak ngerasa kesulitan, ngerasa enjoy, ngerasa relate. Oh iya, anakku juga ngalamin gitu. Ih, gitu. Nah, itu di medium aku belum Hmm. ada sih nemu yang eh, apa namanya, apa ya, sesantai itu dibuat casual. Ya, Kalau ya. di YouTube atau di podcast-podcast model-model kayak Tirta lah gitu ya, Hmm. yang sesantai itu, seselengean itu, ya itu kan Tapi di kayaknya dia medium ya. kan udah ada beberapa dokter yang nulis. Iya, iya, kayak Bu Ratna gitu ya. Ada Hmm. lagi yang duo dokter itu kan ya. Hmm. Itu. Cuman kan Mbak Ratna kan nggak melulu nulis tentang Ya sih. kesehatan ya gitu kan. Mungkin ya fenomena yang beliau alami gitu ya selama Hmm. jadi dokter itu. Tapi juga bagus sih. Ada lagi Mas, dua dua perawat kalau nggak salah Hmm. waktu ngadmin di Hmm. KBM jadi editor tuh aku juga nemu sih. Bagus sih. Aku selalu mengomentari tulisan-tulisan yang ditulis oleh nakes gitu karena Hmm. aku seneng gitu. Aku seneng Ya, sih, ya. seneng. Jadi aku berharap lebih banyak sih tulisan-tulisan kayak Hmm. gitu tuh. Ya, ya. Tapi apa an yang sebenarnya yang diharapkan dari Mbak Dia itu apakah tulisan seperti Halo Dok, Halo Dokter dan kawan-kawan atau yang lebih kayak apa sih? Halodoc itu ibaratnya gini, kalau nulis sesuatu, Halodoc itu nggak ada bridgingnya deh Mas. Tahu nggak? Hmm. Tiba-tiba di awal tuh langsung Kasus ya. tahu nggak ada yang kayak misalkan apa ya, menyoroti suatu kasus gitu ya, Iya, iya. kita tulis dulu ini, misalkan lagi ada kasus orang habis olahraga, siapa dulu, Aji Mas Said misalnya gitu ya, Hmm. Aji Mas Hmm. Said tiba-tiba stroke
saat main tenis atau Hmm. main futsal kalau nggak salah dulu. Iya, Nah, futsal. bahas itu dulu kayak gitu ya. Bridgingnya harus bagus dulu baru masuk ke tema gitu kan. Itu kan Hmm. lebih enak gitu, lebih Iya. mengalir gitu ya. Kalau Halodoc itu memang secara informasi bagus dan dia direview oleh medical doctor juga. itu Hmm. itu Hmm. memang harusnya seperti itu memang ya. Cuman ya itu ya sudah tak 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 tak, intinya Susah. ya nggak ada bridging yang bagus lah menurutku, belum ada, aku belum nemu gitu loh, Oh. belum, Tapi makanya. kalau kalau di Medium, Mbak, apa pernah menemukan itu di penulis luar negeri? Pernah nggak sih? Itu aku belum pernah sih. Kalau artikel-artikel yang concernnya ke perempuan, terus ke kesetaraan dan gender itu banyak sih, banyak hal-hal yang di kasus, terus kita benar-benar bahas tentang eh, apa namanya POV hukumnya, POV Hmm. apa namanya secara jurnalistiknya itu banyak. Tapi Hmm. yang kesehatan aku belum pernah benar-benar nyari sih, Mas. Tapi Hmm. yang aku dua dua perawat tadi yang aku mention tadi, aku lupa siapa namanya. Aku follow deh kalau nggak salah itu. Itu bagus, itu awalannya sudah bagus. Jadi benar-benar mereka itu mendampingi pasien di awal gitu. Jadi Hmm. ngelihat gejalanya dulu, baru Ya, mereka ya. itu ngasih edukasi di akhir. Aku seneng nulis, apa baca-baca kayak gitu tuh. Jadi hal-hal yang memang personal sama mereka. Jadi Ya, ya. bridgingnya itu dibuat seolah-olah itu segitiga terbalik gitu ya. Hal Ya, yang ya. umum dulu dibahas sampai detail. Oh ternyata informasinya di bawah nih, di tengah sampai akhir gitu. Hmm. Itu kan bagus buatku gitu. Hmm. Ya, ya. Berarti sebenarnya yang dicari adalah ya tetap edukasi kesehatan gitu kan. Tapi Mm-mm, mm-mm, dengan mm-mm. sudut pandang yang cenderung personal kayak blogging gitu ya. Iya, iya sih. Itu kan selera sih ya. Iya, Kalau ya. seleraku yang seperti itu gitu. Hmm. Hmm. Lebih enak. Aku baca Halo Dok, terus apalagi Halo Dokter dan lain sebagainya itu Hmm. Hmm. ya ya informatif doang gitu loh. Iya, iya, iya. Informatif aja gitu. Kalau di luar negeri itu ada yang bagus kalau nggak salah itu Healthline ya, Healthline sama Very Well Health itu. Itu Hmm. verywellhealth.com itu bagus itu juga sih. Ya, 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 ya. Bahasan-bahasan medisnya itu lebih lebih dibuat casual lah gitu loh. Hmm. Hmm. Kalau saya sendiri sih emang di medium global di luar negeri itu cenderungnya sih emang nyari bacaan sains ya. Ya sebenarnya kesehatan juga masuk sains, tapi kalau yang Mhm. model blogging tentang kesehatan memang belum pernah sih. Tapi kayaknya saya yakin ada sih, karena bahkan kalau di medium itu kan eh, para ahlinya itu kan macam-macam ya, nggak cuma yang Iya, saintis ha, dan ha, peneliti ha. gitu ya, tapi juga ada yang saya yakin juga ada yang kesehatan sih pasti. Mhm. Karena dulu itu di medium waktu apa? Waktu pandemi salah satu yang eh, banyak mengedukasi tentang COVID dan virus gitu kan, imunologi dan segala macam itu pada muncul di medium waktu itu, seingat saya. Oh ya. Jadi ada macam-macam dari yang statistika, kesehatan, lalu ada yang imunologi, ada yang virologi dan segala macam. Itu muncul semua di medium waktu itu. Jadi pembahasan tentang kesehatan saintifiknya kemudian dibuat jadi kayak bacaan lagi, baca tulisan blog seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Jadi bisa seperti itu. Jadi tulisan-tulisan kayak gitu malah saya bayangin nggak mungkin muncul ada di eh, website modelan Halodoc atau Halo Dokter gitu. Iya, ha, Jadi ha, lebih ha. kayak itu tuh kayak baca majalah kesehatan. Iya, betul, betul. Itu yang aku cari sebenarnya, Mas, yang kayak Mm-mm. gitu-gitu. Mm-mm. Tapi tulisan berbahasa Indonesia ya. Mm-mm. Itu Ya memang sebenarnya tantangannya Medium kalau itu di memang Indonesia, platformnya ini banget ya, Mas ya. Eh, Enak banget gitu ya. Mau ya, siapapun ya. ahli gitu menulis dengan POV mereka gitu ya. Mm-mm. Dengan keahlian mereka itu kalau kalau mau menulis dengan enak itu sebenarnya platform yang enak gitu ya. Mau nulis kritik pemerintah dan lain sebagainya masih cenderung aman kan Mas ya. Ya jangan sampai lah ya. Jangan sampai ada yang intimidasi dan lain sebagainya. Tapi resah rakyat masih aman kan Mas ya publikasinya. Katanya Mas Edwin sih masih. Wah. Ya ya itu sih lebih ini ya, lebih sesuai POV masing-masing sih. Hmm. Bagusnya begitu. Ya, ya, Dan ya. aku belum nemu. Tapi yang itu yang dua dua perawat nulis itu aku
benar-benar Hmm. memantau deh. Aku seneng soalnya tulisannya gitu loh. Ya, ya, ya. Oke. Nah, selain kesehatan, kalau di Medium, Mbak dia suka baca. Eh banyak sih Mas, tapi akhir-akhir ini aku tuh menikmati tulisan-tulisan kayak cerita siapa kemarin Mbak Maulida Kansa atau mana, Hmm. dia cerita pengalamannya jadi volunteer di rumah sakit anak-anak kalau nggak salah itu. Hmm. Terus ada Bang Stefanus ya, Bapak sih, udah Bapak kan, jadi volunteer di sana di Kanada ya di Ya, sekolah ya. cucunya gitu kan. Hmm. Oh, di sana itu jadi volunteer begitu ya, gitu. Se ini itu ya, setertata itu. Hmm. Terus apa ya? Di sini di sini volunteer itu gimana ya? Aku jadi bertanya-tanya kalau di Indonesia itu gimana ya cara jadi volunteer di rumah sakit atau apa? Emang ada ya gitu. Jadi Ya. bertanya-tanya, jadi refleksi gitu. Senang sih Hmm. ngeliat pengalaman orang, terutama yang pengalaman personal ya. Itu aku senang sih baca-baca Hmm. kayak gitu tuh. Nah, Gitu. sekarang soal tulisnya nih, Mbak. Mbak dia kalau tulis di Medium biasanya tentang apa? tentang tentang keresahan mas. Hmm. Hmm. Semua hal yang resah, keluh kesah itu aku tuliskan aja deh daripada nggak bisa tidur gitu. Nggak jauh-jauh dari ini sih, dari ya parenting, paling ya parenting perempuan, Hmm. terus kadang pekerjaan gitu sih, itu sih mas. Hmm. Hmm. Tentang perempuan sih yang lebih ini ya, lebih banyak sih akhir-akhir ini karena aku juga banyak terlibat di ini, di yayasan ini ya, Yayasan Tribudaya Foundation yang Hmm. khusus untuk perempuan itu sih. Jadi sepertinya memang, nggak usah jauh-jauh lah society kita. Orang di sekitarku aja kadang tuh belum tahu ini tuh masuk ke abuse, ini masuk Hmm. kekerasan, ini masuk itu kadang belum tahu ini tuh masuk Ya, ke ya. pelecehan dan lain sebagainya. Makanya aku concern ke situ itu lebih ke pengen mengedukasi orang-orang terdekatku sih, terutama Ya, ya. terutama Jadi orang-orang terdekat. proses kreatifnya gimana tuh, Pak? Apakah ada keresahannya atau Mbak dia cari topik kemudian eh, riset dan ditulis atau gimana? Enggak, lebih ke resah dulu baru aku riset Hmm. sih. Enggak ada riset dulu baru ini, baru apa, terus enggak. Jadi Hmm. benar-benar yang bikin aku resah ini kayaknya memang harus ditulis, kayaknya memang, aku butuh untuk membagikan, siapa tahu ada orang butuh ya. Hmm. Informatif yang edukatif sih aku lebih lebih senang nulis yang kayak gitu sih, Mas. Hmm. Gitu. Ini aku menjadi volunteer di Perempuan Berkisah itu benar-benar menginfluence aku ya beberapa bulan terakhir itu. Ternyata aku juga nggak tahu banyak hal gitu kan tentang Hmm. hukum, tentang jadi wartawan pun dulu tuh aku nggak tahu gimana caranya menulis dengan berempati pada korban misalnya kayak gitu. Itu Ya, aku ya. nggak tahu dulu itu. Justru setelah aku bergabung dengan apa yayasan-yayasan yayasan seperti ini tuh aku jadi makin tahu gitu. Hmm. Gitu. Berarti sebenarnya eh nggak ngerti ya, mungkin pendekatannya Mbak dia juga sih. Kalau di teman-teman digital marketing kan biasanya bikin konten itu kan direncanakan. Kan? Konten Nah, planning sementara gitu kalau ya. sementara kalau Mbak dia kan resah itu baru nulis Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Ya, resah dulu. Ibaratnya menghadapi masalah dulu, baru aku mau nulis dan baru aku riset apa yang, ini ya sumber-sumber yang butuh kutambahkan untuk memperkuat gitu kan. Karena terbiasa dulu jadi wartawan itu sih Mas ya. Jadi Hmm. apapun tuh harus ada validasi dan Ya. kredibilitas yang Hmm. untuk ini ya tulisannya ini biar biar nggak kemana-mana gitu. Gitu Hmm. aja sih Mas. Tapi Jadi kalau motivasinya memang untuk mengedukasi teman-teman perempuan gitu kan, hmm, ya hmm. juga masyarakat juga gitu kan. Ya, Apa nggak terpikir untuk merencanakan tulisannya itu tentang apa yang belum mungkin masyarakat kurang, atau mungkin direncanakan bakal bahas kemudian ini gitu. kalau secara pribadi aku belum 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 merencanakan itu untuk tulisan-tulisan Hmm. di masa depan tuh belum ada. Jadi murni untuk keresahan. Tapi yang untuk aku di tim redaksi yang itu
apa yang di aku volunteer itu memang sudah ada content Hmm, planningnya gitu. ya, Memang ya. emang harus ada pembelajaran, harus ada edukasi gitu, informasi juga. Kalau untuk aku pribadi, aku benar-benar yang apa yang resah pribadiku sih Mas gitu. Ya, Kayak ya. kayak kemarin aku nulis tentang anak remaja mainan Instagram, algoritmanya ternyata sejahat itu buat anak-anak Ya, remaja ya. gitu kan. Kan sangat relate gitu kan, sangat relate kan. Aku juga ibu gitu kan. Dan anak-anak di sekitarku sudah pada mainan itu gitu loh, keponakan dan lain sebagainya gitu, udah main kayak gitu kan. Ini kan aku juga mengedukasi mereka. Aku tuh nggak bisa konfront orang kayak misalnya gini. Aku tuh ada suatu masalah, aku menunjukkan pro dan kontra langsung di depan orang itu aku sangat tidak bisa gitu. Jadi Hmm, jadi pelan-pelan menulis itu sebenarnya jalan ninjaku sih. Jalan ninjaku untuk bukan nyinyir ya, tapi untuk menanggapi kadang suatu masalah itu aku ya, ya, lebih lebih senang nulis gitu. ya, ya. Dan berdampak loh Mas, berdampak loh. Maksudnya untuk orang-orang terdekatku itu berdampak gitu. Ya at least itu dulu lah untuk orang-orang terdekatku dulu lah Hmm. gitu. Berarti tulisannya juga dibagikan ke orang-orang terdekat. Kalau sama keluarga aku bagikan, Mas. Hmm, Terutama yang aku kadang misalnya aku nulis tentang hal-hal yang berbau hmm, patriarki yang aku sendiri sangat sangat tidak setuju dengan hal itu gitu ya. Itu aku nulis itu beberapa kali selama beberapa tahun itu ya. Itu berdampak loh gitu. hmm. Jadi mungkin itu caraku berkomunikasi ya dengan Ya, keluargaku. ya. Pada akhirnya keluargaku yang membaca tulisanku itu pada suatu pertemuan juga bertanya gitu. Oh, jadi yang aku alami itu ini ya namanya begini ya. Terus aku harus Hmm, bagaimana? Akhirnya membuka komunikasi. Kan aku nggak mungkin kan konfront walaupun keluarga deket gitu ya. Aku mengkonfrontasi itu kan sudah ranah yang pribadi ya ibaratnya apa yang terjadi sama sama orang lain gitu kan nggak bisa gitu. Jadi memang menulis itu adalah jalan ninjaku untuk menginformasikan, mengedukasi orang-orang terdekat dulu sih itulah gitu. tapi emang Jadi keluarga sekitar apa punya kebiasaan baca digital gitu? eh iya, tipe-tipe keluarga yang mudah termakan hoax WA gitu, Mas. Nah, lah ya makanya. Iya, jadi membaca. Jadi kalau aku bagiin link tulisanku kebanyakan sih baca sih kalau keluargaku Hmm, gitu. hmm, hmm. Akhirnya dibaca ya daripada baca-baca yang tulisan nggak aneh-aneh, baca tulisanku aja deh aku bilang Enggak gitu. kan mayoritas mayoritas di sekitar penulis kan biasanya eh, nggak baca gitu kan. Kebanyakan ya kayak masyarakat umum yang kita Hmm, hmm, saksikan hmm, mereka lebih banyak nonton gitu kan ya, lebih banyak mungkin dengerin gitu kan hmm, daripada hmm, membaca gitu. hmm, hmm, hmm. Hmm, Baca sih Mas, baca. Kalau keluarga aku sih baca. Karena itu ya aku bikin aku bikin tulisan itu benar-benar karena resah pribadi. Aku ngeliat sesuatu di lingkunganku, di sekitarku gitu ya. Tapi aku hmm, tuh nggak bisa mengonfrontasi orang atau masa aku ujuk-ujuk ngasih nasihat kan nggak diminta gitu kan, nggak diminta aku ngasih nasihat walaupun saudara gitu ya misalnya iya, gitu. iya, Maka aku menulis gitu kan. Ya iya, terserah iya. lah mau baca atau enggak, tapi aku menulis itu untuk mengungkapkan keresahanku gitu. Hmm, Intinya gitu sih. oke, 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 menarik, menarik. Teman-teman kalau mau nanya silakan ya ke Mbak Dia. Ini kita Ini cangkruan kan Mas ya temanya ya, kayak lagi iya, ngobrol di iya. warung lah ya. Teman-teman kalau mau nanya monggo lo ya. Sambil aku juga ngumpulin nahanan gitu kan. Biar Iya. gak habis gitu pertanyaanku. Oh ini ada halo Mbak Putri, Mbak Tiara, ada Mas Yuswari ya ini, Mbak Sela, Oh, aduh. baru datang. Oke. Nah, susahnya kalau apa? Eh tantangannya sih, tantangannya untuk nulis dan ngeblog sekarang tuh buat Mbak Dia apa sih? Ngeblok pribadi maksudnya Mas. Iya, iya, iya. Udah gak baca orang-orang Mas. Orang komunitas blog. Aku tuh join komunitas menulis ya para blogger itu. Baru bulan kemarin Mas resmi dibubarkan grupnya karena sesepi Hmm, itu emang para iya, blogger iya. itu gitu. Aku ngajak-ngajak sih sebenarnya mereka. Udah nulis di Medium aja ya, nulis di Medium ya. Bareng-bareng kan nulisnya gitu. Rumah bersama kalau kalau kita ngeblok kan
kayak kita Masing-masing ya, iya website sendiri ya. masing-masing, terus kayak rumah kita harus sering dibersihin, harus sering diisi apa Hmm. gitu kan ya. Kalau di Medium nih sudah ada rumahnya nih, ayo kita isi bareng-bareng gitu. Udah dibubarin Mas, jadi Website ya diubah itu ya. sih Ya ya tantangannya ya. sekarang ya. Hmm. Seolah-olah blog-blog itu masih ini ya, masih itu kan masih ranah digital ya, tapi Hmm. orang udah males mampir-mampir ke situ Hmm. gitu. Itu Kupikir ada Medium itu pertanyaan ada dari hal yang Mbak ini Dia. ya. Oh iya iya, ha. Apa tuh? Ada rencana bikin publikasi nggak di Medium? Iya, dulu tuh dari dulu aku tuh pengen bikin publikasi yang isinya tentang parenting ya, tentang Hmm. pengasuhan. Cuman ya itu Mbak Dian, waktunya itu ya, aduh. Aku kadang-kadang hari Rabu waktu aku ini ya, giliranku jaga di KBM itu aja kadang tuh baru malam jam 9 baru kepegang gitu kan. Itu sih kalau Mbak Dian tertarik, ayo dong kita berkolaborasi gitu. Bantuin Itu, gitu. Aku itu tertarik sih Mas, hal-hal tentang pertanyaan pengasuh. lanjutan. Mas Bagus Pertanyaan juga punya lanjutan ya tentang apa? publikasi tentang ini ya, tentang pengasuhan ya Mas ya. Hmm, enggak sih Yang pulang sebenarnya marga itu bukan ya Mas? itu bukan pengasuhan sih sebenarnya. Kita tuh kami berdua ya, aku sama istri tuh anu Pak, dulu punya dulunya awalnya cuma untuk undangan nikah, kemudian jadi blog ya kan. Terus Keren kemudian banget undangan nikah. jadi blog ya kan. Kemudian blognya nggak dilanjutin, ya udah kan websitenya kan hilang gitu kan ya. Tapi tulisan-tulisannya masih ada. Nah, akhirnya kita mikir tulisannya taruh mana gitu kan. Taruhlah di Medium. Nah, bikin publikasi sendiri. Akhirnya di keluarga tuh cuman berdua. Gitu. Jadi publikasi pribadi tapi keluarga. Gitu. Nanti mungkin kalau anakku bisa nulis gitu kan, mungkin juga di situ juga Oh, oke oke oke. Seru ya. gitu. Seru sambil ngajarin anak gitu. Jadi visinya emang gitu. Kalau soalnya dulu istriku kan suka nulis gitu kan. Dia kan Mhm. nulisnya memang fiksi gitu kan. Ya, tapi karena keahliannya apa bikin publikasi dan sempat jadi jurnalis juga gitu kan. Terus kemudian mungkin pernah berpengalaman di tim ses gitu kan. Wow, keren Nulis keren. juga gitu akhirnya. Jadi ya kemampuan nulisnya nggak hilang. Iya. Makanya kemarin Makanya kemarin berapa lama ditunggu-tunggu sama udah Ivan Lanin. Kapan nulis lagi gitu kan. Nah, dapat 2 bulanan inilah dia beberapa kali nulis lagi. Setelah sekian Mhm. lama nggak tulis kata dia gitu. Keren ya Mas ya, bisa ini ya, bisa joinan sama istri dan keluarga gitu ya. Itu cara berpikir yang ini banget ya, masa depan banget orientasinya. Gitu. Nah, itu Iya, pertanyaan dari coba Mbak Bu Putri ya. Eh, Mbak Dia kalau nulis biasanya jam berapa? biasanya malam, Mbak. Pokoknya kalau sudah aman ya, pekerjaan sama pekerjaan yang di rumah aman gitu, aku biasanya baru nulis malam. Itu pun itu pun aku diemin. Kadang itu kadang kalau nggak yang resah banget itu nggak langsung Hmm. aku masukin submit publikasi atau aku publish sendiri gitu. Nggak, Hmm. aku diemin sampai besok aku baca ulang karena penyunting sunting itu penting ya. Kadang-kadang apalagi aku nulisnya malam gitu kan. Kadang-kadang banyak errornya kan kalau malam ya Hmm. Hmm. gitu. Jadi aku terbiasa nulis tuh aku diemin, aku endapin semalam dulu, besok aku baca lagi. Hah, kok aneh ya ternyata tulisanku semalam gitu. Hmm. Itu sih efeknya gitu. Itu dulu aku diajarin sama redakturku sih Mas juga. Ah. Jadi kamu endapin dulu lah tulisanmu, kamu tinggal tidur besok kamu baca lagi. Oh iya ternyata tulisan yang kemarin itu ada yang aneh, kadang itu nggak sinkron, kadang konjungsinya nggak pas atau apa gitu kan. Gitu. Hmm. Baru ketemunya biasanya besok gitu. Ya, ya, ya. Gitu Mbak Putri. Oke, Mas Hoiron angkat tangan mau nanya, mau nanggapi, silakan. Mau tanya, Iya Mas, monggo monggo. iya, pengalamannya kan banyak ini. Saya mau tanya terkait eh, kayak tadi ketika tadi dicontohkan apa namanya
ke lokasi yang bayi kesetrum tadi. Ya, Itu sebagai jurnalis itu ketika ada kejadian atau ada mau nulis berita itu kita punya kerangka dulu, baru ke lokasi, atau ke lokasi nanti ngerasain emosi, ngerasain di sana apa, baru nulis gitu. Itu berbarengan atau mana dulu? Iya, kalau kita ditugaskan untuk liputan gitu ya, itu biasanya redaktur itu sudah punya gambaran mau dibawa kemana arahnya nanti itu. Misalkan aku butuh news ini deh secepat mungkin, berarti yang dibutuhkan adalah news ya. News kan nggak butuh dieksplorasi banyak ya. Kita kan cuman butuh ya yang kayak di berita-berita pada umumnya 5W1H apa siapa di mana mengapa, kemudian kronologi gitu Mas ya. Kemudian siapa yang butuh kita wawancara sebagai narasumber, cuman itu biasanya redaktur sudah punya Mas, sudah punya gambaran nanti kamu kamu nulis newsnya ya gitu. Atau itu tadi yang aku bilang ada kejadian nih, tapi yang nulis newsnya Mas ini, kamu bagian nulis features ya gitu. Kamu nulis soft newsnya nanti kamu ambil angle mana deh gitu. Ya itu yang susah yang di situ Mas. Jadi kalau sudah ada yang nulis news ya, aku nulis apa nih gitu ya? Apa yang menarik untuk dibahas? Apakah nanti misalkan dulu ada yang anak itu ya gitu. Nah, ternyata pada akhirnya aku tuh menulisnya lebih ke edukasi sih. Gitu. Kalau punya balita itu apa-apa hal-hal yang harus dijauhkan gitu ya dari anak-anak misalkan apa stop kontak dan lain sebagainya itu harus setinggi apa sih yang aman buat balita usia 2 tahun 3 tahun itu kan dua balita usia itu segitu kan ngelutus ya apa ya bahasa bahasa Indonesia yang ngelutus itu nggak bisa diem ya apa-apa dipegang apa-apa nah itu lebih ke edukasi itu pada akhirnya aku tuh menulis itu lebih ke edukasi orang tua lebih ke parenting sih pengasuhan gitu aku ngambil POV gitu. Nah itu biasanya kalau liputan tuh ada dua redaktur sudah punya gambaran kamu nanti nulis ini atau kamu nulis features dia tapi nggak tahu di sana itu nanti kamu apa yang menarik yang bisa diangkat dari kisah itu gitu sih Mas. Hmm, oke. Ada lagi Ini Mas? ada lagi. Ini dua Silakan. hal tapi nyambung. Nanti Mas Bagus juga bisa nambahi. Iya, Terkait, Mas bagus tuh pengalamannya banyak tuh jadi iya. wartawan tuh. Tadi kan Mbak Dia menggarisbawahi tentang volunteer itu ada semangat di kegiatan tersebut. Itu ya Mm-mm. mungkin cerita sedikit gimana ceritanya jadi editor KBM. Terus apakah di situ itu dalam mungkin ya seneng ya ada ada dalam rangka mencari ide mungkin karena bersinggungan dengan banyak orang itu dapat ide atau dan nyambungnya dengan jam tidur orang kreatif itu kan jam tidur Mas Bagus itu kan kurang kurang tidur itu orang. Nah, itu Iya, Kak Mas. tentang kalau jam tidur kan mungkin lebih lebih luas lagi tentang bentuk istirahat. Bentuk istirahatnya seperti apa? Apa kalau pabrik kan kayak saya pabrik itu kan pabrik laporan selesai udah pulang ya pulang. Terus kalau orang kreatif kan yang saya tahu kreatif bikin karya itu resah terus nggak tahu waktu kan resahnya. Iya, Semakin iya, iya. resah semakin berkarya itu Iya, betul, mungkin betul, betul. apakah dengan volunteer itu bentuk istirahatnya gitu Mbak. Oke. Kalau aku iya, Mas. Kalau aku jelas jadi volunteer itu adalah relaksasi dari kegiatanku sehari-hari. Yaitu tadi jadi editor di artikel blog, artikel populer itu terus jadi volunteer di KBM jadi volunteer juga di tim redaksinya Perempuan Berkisah itu benar-benar stress release-ku sih ya. Jadi pelepas stresku tuh makanya kenapa aku lebih semangat jadi volunteer padahal ya volunteer gitu kan. Mas Bagus kok ketawa. Ya gitulah pokoknya. Jadi itu bikin semangat sih. Jadi kayak ngefek kedua-duanya sih Mas buat aku. Bikin aku semangat untuk kerja, bikin bikin aku juga makin semangat untuk jadi volunteer gitu. Jadi ya win-win lah buat aku. Penyeimbang gitu. Stress release gitu sih. Kalau resah sih ya Mas, benar kalau resah tentang sesuatu tulis aja Mas. Kapan aja mau jam berapa. Apalagi kalau nggak punya anak kecil ya. Kalau nggak punya anak kecil yang harus di ini kalau kalau ada sesuatu tulis aja deh entah itu jam berapa apalagi kalau nggak punya jam malam apa apa tulis aja deh tapi itu saranku sih jangan langsung dipublish ya misalnya kayak gitu diendapin aja sehari besok dibaca lagi gitu
ada yang kurang, ada yang perlu ditambahkan, atau ternyata aku salah nih nulisnya dan sebagainya gitu. Mas Bagus itu mungkin, ya Mas. Soal volunteer ya. Volunteer itu sebenarnya kalau di saya ya, itu udah sejak kapan hari saya bikin tulisan tuh saya nyebutin 13 tahun. Salah. Tapi untuk banyak banyak organisasi ya, banyak perkumpulan, banyak komunitas gitu. Tapi semuanya saya lakuin volunteer gitu. Yang itu sifatnya bukan sebagai pegawai gitu kan. Iya sebagai orang yang merelakan diri untuk ada di situ kan. Dan KBM sendiri kan udah 8 tahunan ini ya. Sejak 2017 sampai 2025 ini. Jadi kan 8 tahun gitu. Nah, sebelumnya KBM di awal-awal itu cuman proyek apa? Proyek akhir pekan gitu ya. Karena dulu eh, saya juga mirip kayak Mbak Dia gitu. Bervolunteer itu untuk rekreasi sih gitu. Refreshing belum tentu ya, tapi rekreasi. Rekreasi maksudnya eh, saya dapat perspektif lain gitu kan dari aktivitas di luar pekerjaan untuk yang biasanya memang tujuannya untuk kreasi lagi di pekerjaan gitu. Makanya nyebutnya rekreasi kan biasanya. Keluar sebentar atau liburan sebentar atau beraktivitas sebentar dari luar pekerjaan kemudian untuk pekerjaan lagi. Tuh, itu volunteer biasanya kayak gitu. Dan eh, selain KBM pun misalkan kayak saya gabung ke apa di wiki wiki gitu ya di Wikipedia gitu. Itu juga sifatnya volunteer gitu. Nah, lalu ada lagi di TED gitu kan, TED. TED saya volunteernya itu jadi penerjemah subtitle misalkan. Ya, itu skill-skill baru yang saya coba eksplorasi gitu kan. Yang itu ya syukur-syukur bisa nambah reputasi, nambah pengalaman, gitu kan, juga pengetahuan sebenarnya. Nah, tiap organisasi itu kan punya perkumpulan dan sifat yang beda-beda. Kayak Wikipedia misalkan, eh, mereka jarang ngumpul gitu ya, jarang kelihatan, jarang eh, apa di grup pun juga nggak kelihatan gitu. Aktivitasnya tuh murni hanya di platform. Di TED pun internasional gitu kan, walaupun teman-teman Indonesia berkumpul gitu, itu juga nggak pernah ngumpul untuk membahas secara spesifik gitu kan. Nah, sebelum di sana, sebelum Wikipedia, sebelum KBM bahkan, nah kalau saya dulu volunteernya memang aktivitas sosial. Jadi di Surabaya sempat sama teman-teman bagi-bagi nasi gitu rutin gitu. Dan itu cuma seminggu sekali. Sifatnya ya refreshing, rekreasi lagi. Dan bonusnya biasanya sih bonus tambah kenalan, mungkin juga nambah eh, jejaring. Dan syukurnya waktu itu zaman kuliah ya, dan gara-gara berkomunitas dan volunteer itu, saya H, H+2 sidang skripsi itu udah dapat pekerjaan gitu. Jadi belum wisuda itu, belum wisuda, belum wisuda dan waktu wisuda udah jadi karyawan dan jadi waktu itu jadi jurnalis gitu. Nah, saya Putri kan, saya wartawan di mana waktu itu? Waktu itu saya wartawan di Business from Indonesia. Putri. Saya wartawan di sana sekitar dapat 3 tahunan lah. Sempat di Jakarta juga, kan. Terus balik lagi ke Surabaya. Habis itu resign gitu. Nah, setelah itu saya penuh berwirausaha lah gitu. Nah, soal eh, waktu istirahat sebagai talenta kreatif ya, Mas Khairon ya. Eh, itu emang cukup apa ya? Cukup menantang ya, cukup menantang. Pertama karena sebenarnya kalau saya itu sudah sejak SMP paling ya. Itu cenderung
cenderung nggak terlalu bagus soal disiplin tidur. Tidurnya mungkin bisa tidurnya mungkin cukup gitu, tapi nggak terlalu disiplin. Disiplin maksudnya jamnya itu jam berapa gitu. Itu nggak sama tiap hari. Bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 11 gitu. Tapi jarang banget di bawah jam 9. Sampai besok paginya itu jarang gitu. Makin ke sini sebenarnya eh, saya berusaha untuk nggak beraktivitas lebih dari jam 12 gitu kan. Problemnya adalah sekarang tantangannya itu ya gadget gitu kan. Kadang kadang udah nentuin jam 12 masuk kamar istirahat gitu kan. Tapi scroll gadget gitu kan. Masih sejam 2 jam kemudian gitu. Itu benar-benar penyakit sih. Dan emang harus benar-benar didisiplinkan kalau terkait dengan gadget gitu. Kalau dulu zaman-zaman sekolah mungkin zaman kuliah gitu ya. Saya menghadapi layar itu cuman laptop dan komputer aja gitu ya. Setelah itu mati ya saya nggak lihat layar lagi gitu. Nah sekarang saya nyoba cara supaya menghentikan itu salah satunya adalah dengan baca buku lagi ya. Balik ke buku. Tapi nggak serta-merta buku fisik ya. Tapi saya mungkin bacanya di digital gitu. Sekali juga baca yang fisik kayak gitu sih. Jadi lebih ngerasa lebih produktif daripada doom scrolling ya gitu. Doom scrolling tuh kita perlu nama yang lebih ngeri gitu. Kalau saya nulisnya tuh gulir sampai mati. Gulir sampai kiamat, Mas. Jadi Boom, kalau lah gitu. kalau kiamat orang-orang nggak kebayang kiamatnya kapan gitu. Iya. Itu Mas Ahmad Khairon. Oke, terima kasih sharingnya. Oke. Kalau teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Bu Oh, Mbak Putri. Putri nih nggak minta bantuan chat GPT buat ngedit naskah. Wah, nggak bisa, Mbak. Ngedit itu tidak semudah ini ya, tidak semudah. Terutama di pekerjaanku ya, maksudnya di pekerjaanku ya. Kita mau pakai tools apapun itu tergantung kebutuhan sih. Kita mau mengandalkan Google Docs juga kan kalau aku di tempatku ya editing itu juga termasuk tata bahasa ya. Hmm. Kalau kita mengandalkan tools otomatisnya di Google Doc itu Mas ya misalnya ya. Ya, Itu ya. ejaan tuh banyak yang salah loh. Ya, Ya, ya ejaan untuk banyak yang ejaan salah. cukup membantu sih Iya, sebenarnya. Tapi kan membantu sedikit sih, tapi iya, kalau kalau kita sesuai ejaan yang benar itu banyak yang salah gitu. Jadi iya, iya, gitu. Mau mau chat GPT juga coba aja nulis apa gitu. Ejaannya juga dia ngikutin tulisan-tulisan yang populer kan dia ngambil source-nya hmm, juga dari Google gitu. Dari Google iya, kan juga belum tentu benar gitu. hmm, Jadi itu sebabnya pakai tools boleh, tapi editor manusia itu juga diperlukan sih menurutku. Jadi hmm, hmm, dua dua sisi ya gitu. iya, iya, iya. Gitu. Ngedit ngedit ChatGPT itu nggak serta merta ide utamanya utuh ya teman-teman ya. Ini yang Mm-mm. mungkin perlu disadari. Ketika kita mungkin minta dia untuk ngedit gitu kan, seringkali itu dia membuat naskahnya bisa jadi berubah idenya gitu. Ini yang sering kali terjadi di paragraf-paragraf tertentu. Sama dia disimplifikasi, kemudian kita niatnya ke A gitu kan, sama dia diarahin ke B. Kan. Nah, kalau kita nggak ngecek ulang gitu kan, kita bisa terima-terima aja. Malah jadi salah semua nanti gitu. Jadi memang untuk menggunakan ChatGPT pun kita butuh kemampuan yang lebih gitu ya. Betul, Gitu. betul, betul. Tantangannya di situ. Gitu kan. Nah, akhirnya pertanyaan kemudian adalah kalau niatnya untuk efisiensi, gitu kan. Maksudnya efisiensi kerja, kalau kita menambah pekerjaan lebih untuk mengoreksi, misalkan Mm. kerjaannya ChatGPT, ya sama aja dong, gitu kan, sama kayak kita ngoreksi kerjaannya asisten. Tapi kalau kasusnya adalah pekerjaan kita sendiri, yang penting langsung kita yang ngerjain nggak sih, gitu. Iya, betul. Iya, iya, iya. Iya kan? Gitu. Ah, It- itu yang kemarin saya sampaikan di tulisan tentang AI yang terakhir saya publikasikan, gitu kan. Gitu.
Jadi sebenarnya ChatGPT kalau memang dia jadi apa asisten gitu ya, atau anak magang gitu, ya mau nggak mau memang kita harus supervisi gitu kan, supervisi, koreksi, kurasi, ya dia kerjanya benar apa enggak. Sama kayak ada orang kita punya mungkin mahasiswa atau anak magang, anak didik dan segala macem, ya dia kayak setor tulisan ke kita lalu kita yang harus bisa koreksi. Jadi yang harus tahu benar salahnya adalah kita, bukan dia gitu. Nah, akhirnya eh, buat kita ya otomatis jadi kerjaan tambah gitu kan. Iya, Oke, Mas double-double ya, Mas. Nasir, mau tanya? Silakan, katakan. Baik, boleh izin masuk. Silakan, silakan. Eh, Tadi tuh sebenarnya agak lupa sih mau tanya apa karena kelamaan ya. Sorry, sorry. Ya enggak apa-apa. Mungkin lebih ke yang ku ingat coba. Mungkin tentang doom scrolling kali ya. Mhm. Doom scrolling. Mungkin kalau sekarang aku, ya ini pakai bahasa keakuan enggak apa-apa kan ya? Boleh, boleh. Ya. Kalau dari aku sendiri, scrollingnya emang udah berkurang. Tapi pas baca tulisan Medium itu kok baca, 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 kok capek sendiri. Mana follow-follow orang gitu kan. Apa ya kalau sekarang ya mungkin ngelihat dari publikasi gitu kan. Hmm, Jadi follow-follow orang, baca-baca kok banyak banget tulisannya harus dibaca tiap hari sampai capek sendiri kan. Ya, akhirnya sih sebenarnya Mas Nasir di Medium udah berapa lama? Kalau kalau pertama kalinya sih Agustus, Mhm. Agustus tahun lalu. Mhm. Cuma kalau yang benar-benar aktif untuk baca, baca, komentar, follow gitu-gitu ya baru bulan ini sih. Dan itu Oke. kerasa kayak kok capek banget ya, padahal belum ada sebulan. Oke. Sebenarnya kalau soal doom scrolling memang kan yang jadi masalah apakah dia mengganggu aktivitas kita yang utama atau enggak. Pertama itu kan, ini kan juga saran dari para psikolog gitu kan. Ukurannya mengganggu atau enggak kan, apakah itu mengganggu aktivitas kita yang utama atau enggak. Nah, kemudian eh, sebenarnya bukan masalah bentuknya gitu kan. Katakanlah di sosial media kita scrolling gitu kan. Kalau nggak mengganggu kan sebenarnya oke. Nggak mengganggu itu otomatis kita harus definisikan juga kan ya. Apakah memang niatnya untuk rekreasi, maksudnya rekreasi itu kita cari referensi, kita cari bahan, kita mungkin lihat inspirasi, cari ide gitu kan. Kemudian untuk kita membuat sesuatu misalkan, ya kan. Itu patokan sehat atau tidaknya gitu. Masalahnya Eh, adalah seringkali kita doom scrolling itu nggak ada tujuan, termasuk sebenarnya membaca medium. Gitu kan ya. Jadi jadi problem ketika baca di medium itu nggak ada tujuannya, ya kan? Nggak ada tujuannya kayak cuman ngabisin tulisan yang ada. Gitu. Masalahnya tulisannya nggak habis-habis, bro. Gitu, ya kan? Gitu. Kecuali kecuali eh, baca untuk memang cari ide tulisan yang ingin kita hasilkan. Nah, akhirnya kan jadi produktif ya. Kita baca untuk tulis gitu kan. Kita rekreasi, dapat apa fresh, gitu kan. Dapat inspirasi tapi juga menghasilkan sesuatu lagi seperti itu. Itu sih soal doom scrolling. Soalnya Tuh. kalau ini saya boleh izin nyela. Boleh, boleh. Udah. Eh, Soalnya apa ya? Kalau yang saya kan saya biasanya habis baca sedikit, mungkin satu tulisannya atau apa gitu, terus akhirnya nyoba follow lah, terus Hmm. ngikutin, ngikutin kok
kok tambah banyak ya follower yang saya ini, terus mana yang harus saya baca. Dari yang awalnya Medium itu, kan saya awalnya Medium itu cuma buat nulis doang gitu loh, Hmm, hmm, nulis doang. Jadi sekarang kayak ada keharusan untuk membaca tulisan sekian banyak orang. Terus hmm, ya mungkin jatuhnya ya agak mengganggu kesibukan sih, yang hmm, sebetulnya mungkin bisa, ya sebenarnya saya ada minat lain gitu loh selain Medium gitu. hmm, Cuma karena terlalu banyak yang di follow, jadi ya bingung harus ini baca yang mana dulu. Ada beberapa tulisan yang saya yang aku suka, cuma ya selainnya biasanya lebih ke menghargai mereka sebagai yang hmm, udah nulis gitu. Itu hmm, sih. hmm. Oke, ini menarik ya, Mas Nasir ya. Mungkin itu karena aspek sosial media dari Medium. Medium kan sebenarnya nggak murni platform ya. Nggak murni untuk nulis ya, tapi dia sifatnya juga seperti media sosial. Tapi ini Mas Nasir, banyak loh penulis di Medium itu yang dia sama sekali tidak mengikuti atau nge-follow penulis lainnya gitu. Jadi dia fokus cuman untuk tulisannya saja. Itu ada. Dia Oke. fokus di Medium hanya untuk publikasiin tulisannya gitu kan. Dia bahkan nggak baca tulisan yang lain. Ada yang seperti itu. Jadi akhirnya kita lah yang menentukan batasannya. Batasannya apakah saya harus follow, apakah saya harus baca, yang bisa membatasi kita sendiri sih. Gitu. Di media sosial pun juga sama ya. Media sosial pun kita nggak harus nge-follow orang lain di Instagram, di TikTok gitu kan. Kita nggak harus nge-follow orang lain. Bahkan kita mungkin perlu ngehapus follower kita, ngehapus apa yang kita sudah follow semuanya itu nggak masalah juga. Akhirnya kan balik lagi ke alat ukurnya tadi, apakah mengganggu atau tidak gitu. Itu. Akhirnya memang punya tujuan tuh jadi penting sih ketika menggunakan platformnya. Itu. Gitu sih Mas Asif, kalau Eh, dari saya. Terus sebenarnya ada pertanyaan umum, cuma mungkin agak masuk ke pembahasan yang tadi aja kali ya. Mungkin soal AI. Sebagai orang yang sering menggunakan AI, terutama untuk validasi perasaan, eh, itu tuh kadang ya aku juga ada minta untuk ngerapihin kata-kata kata-kata yang kubuat sih. Misal kayak tulisan-tulisanku, ya ya aku masih mikir mikir untuk apa sih, mikir tentang apanya itu masih dari aku. Cuma kadang aku masih minta bantuan AI gitu. Itu sebenarnya kalau misal sebagai peran editor-editor gitu ya, seperti kayak Mas Bagus atau Mbak Dia gitu, itu sebenarnya kerasa nggak sih kayak misal entah tulisanku atau tulisan orang lain itu ada nyawa manusianya atau cuma full AI gitu-gitu, kerasa nggak sih? Oke, mungkin Mbak Dia dulu. Ya itu tadi Mas ya, karena latar belakangku tuh tiap hari baca puluhan artikel karena pekerjaan ya. Ya keras. Kalau aku sih kerasa, cuman kerasanya itu hanya kecurigaan ya, karena kita kan belum belum menurutku sendiri tuh belum ada tools yang benar-benar bisa mendeteksi ini AI 100% deh, ini bahkan yang katanya orang-orang ini ya, katanya orang-orang ini bagus nih buat ngecek AI dan lain sebagainya, itu pun tidak akurat karena aku sering coba sendiri gitu. Jadi ya lagi-lagi itu cuman kecurigaan ya gitu. Cuman kecurigaan, tapi aku bisa ngerasa gitu, bisa ngerasa mana yang tidak natural sih Hmm. gitu. Kalau Mas Bagus gimana Mas? eh ya, deteksi AI sih sebenarnya emang lebih ke rasa ya.
Kalau secara logika sebenarnya kita kalah total dengan kalau kita mau logikakan tulisannya dia gitu kan. Karena kita pun sebenarnya bisa minta dia untuk menulis eh, dengan gaya-gaya tertentu gitu kan. Tinggal sepintar kita punya apa referensi gaya seperti apa gitu kan ya. Kita mau minta dia menulis dengan gaya kalimat pendek-pendek, dia bisa gitu kan ya. Dia eh, menulis gaya puitis itu pun bisa gitu ya. Tinggal sepintar apa kita minta ke dia. Tantangannya memang kecerdasan kita sendiri sebenarnya kalau mau menggunakan AI gitu kan. Dia akan mengerjakan eh, sesuai dengan perintah kan gitu kan ya. Itu. Tapi untuk mendeteksi gitu kan, mendeteksi itu eh, saya butuh beberapa konteks ya gitu. Biasanya adalah ketika pertama pintunya adalah tulisannya eh, terasa AI atau enggak. Karena kan AI biasanya rata-rata orang itu cara menggunakannya mirip gitu ya kan. Karena mungkin kemampuan menulisnya nggak setinggi saya. Itu juga mempengaruhi ketika kita minta ke AI gitu. Saya otomatis akan lebih sulit untuk mendeteksi AI ketika yang menggunakan AI punya pengalaman dan pengetahuan tentang menulis di atas saya. Saya yakin itu akan terjadi. Saya nggak ngerti dia pakai AI atau enggak. Tapi ketika penulisnya itu mungkin pengalamannya lebih sedikit dari saya gitu, mungkin dengan eh, baca naskah juga lebih sedikit gitu kan. Nah, itu akan kelihatan mana yang AI, mana yang enggak. Tapi ya balik lagi seperti Mbak Dia tadi, masih dugaan gitu kan. Nah, untuk memvalidasi dugaan biasanya saya lihat konsistensi tulisannya gitu. Dia nulis sebelumnya tentang apa sih gitu kan. Kemudian eh, apa tulisan sebelumnya itu polanya seperti apa. Ya kayak gitu. Itu cara-cara, teknik-teknik untuk deteksi aja, bukan untuk menghakimi naskah. Cuman dugaan lah ya. Nah, soal rasa dalam tulisan, ini yang paling kentara sebenarnya. Cuman kan eh, buat editor, buat pembaca, itu menjelaskannya kan sulit ya, gitu. Contoh misalkan eh, bisa nggak sih ngerasain energi, emosi dari penulis ya, yang itu seringkali banyak orang bilang antara penulis dengan pembaca itu akan nyambung. Nah, biasanya tulisan emang nggak nyambung, nggak kerasa energi itu. Nah, ini yang mungkin cukup sulit untuk dijelaskan. Ya, mungkin ya cuman cuman bisa dibaca terus kemudian oh ini kayaknya AI deh. Nah, kalau sampai di level itu memang udah penilaian masing-masing. Kita nggak bisa secara objektif untuk menilai bagian itu. Kecuali penulisnya menjelaskan, oh iya ini kemarin saya ngedit pakai AI. Nah, itu beda cerita. Gitu kan. Akhirnya eh, ada verifikasi gitu kan, beneran pakai AI. Itu sih. Mas Bagus mungkin bisa dijelasin Mas Hmm. kalau secara pekerjaanku ya tulisan AI karena kita bekerja untuk klien ya otomatis itu Hmm. fatal ya. Nah, Oh kalau di iya. kalau di Medium gimana, Mas? Kalau di Medium, apalagi di publikasi KBM, itu konsekuensinya buat penulis, adakah buat publikasi yang mempublikasikan tulisan yang AI detected Hmm. itu gimana, Mas? Kalau di publikasi sih ya kayaknya nggak ada ya. Konsekuensi langsungnya nggak ada ya. Sejauh yang aku tahu kayaknya selama tulisannya tidak dapat laporan pembaca, ya, itu publikasinya akan terus aman. Ya. Oke. Eh, Maksudnya laporan pembaca itu kenapa Medium itu mempertimbangkan laporan pembaca untuk AI, gitu kan? Karena ini juga jadi pertimbangan mereka apakah publikasinya dengan sengaja gitu kan,
mempublikasikan tulisan-tulisan AI gitu. Hmm, oke, Nah, oke, oke. kalau memang dengan sengaja, nah itu biasanya Medium mulai menaikkan kewaspadaannya tentang publikasinya. Tapi sejauh yang aku tahu gitu ya, publikasi itu jarang ditindak oleh Medium. Aku jarang banget menemukan kasus eh, Medium nge-ban publikasi tertentu gitu, jarang Hmm, sekali. hmm. Kalau penulis banyak sekali, sering banget gitu ya. Jadi eh, bahkan mungkin pembacanya hanya menduga kalau tulisan itu eh, tulisan AI gitu kan. Kemudian dia melakukan laporan ke Medium, kan kita ada opsi report ya, report tulisan. Iya, ha, ha, ha. Itu salah satu opsinya kan ada AI. Nah, itu meningkatkan kemungkinan penulisnya akan di ban, akan diblokir sama Medium. Jadi Gitu. konsekuensinya lebih ke individu ya, Mas ya? Iya. Nah, tapi kalau di publikasi KBM gitu, eh, beberapa penulis pernah dikeluarkan dari KBM atas dugaan tulisannya tulisan AI gitu. Yang unik adalah saya tetap memantau orangnya ketika dikeluarin dia masih nulis. Pertanyaannya dia masih nulis nggak? Gitu. Oh masih nulis. Kalau masih nulis, apakah tulisannya masih seperti dulu? Dulu maksudnya waktu dikeluarkan dari publikasi. Oh masih, masih bisa jadi eh, dugaannya sama, masih tulisan AI. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah eh, bisa jadi tulisannya benar-benar berubah, gitu kan ya. Oh kalau benar-benar berubah, berarti yang dulu bisa jadi AI, kemudian ketahuan eh, dikeluarin dari publikasi, lalu mungkin dia merasa ya akhirnya nulis dengan bahasanya sendiri ya bisa jadi seperti itu. Berarti kan eh, pelanggarannya malah membuat dia untuk eh, berlatih nulis dengan caranya sendiri. Oke. Itu Seru sebenarnya nulis. Maksudnya AI itu memang tidak kita haramkan sih sebenarnya ya. Beberapa kali itu memang sangat membantu gitu kan. ya. Ya itu tadi di KBM sendiri itu mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau kita itu akan menolak ya Mas ya mungkin ya. Kalau yang benar-benar kelihatan sih ya gitu. Mm-mm. Kalau hal-hal yang cuman terbantu Resikonya anu terbantu. soalnya teman-teman ya. Resikonya adalah ketika kita membiarkan tulisan AI gitu ya. Resikonya adalah akan sering terjadi eh, bukan sering ya, akan meningkatkan kemungkinan tulisan spam itu jadi lebih banyak, ya kan? Betul betul. Karena AI itu kan cepat. Premisnya dari AI adalah kita bisa membuat sebuah tulisan dengan sangat cepat gitu ya. Nah, ketika orang berpikir, oh aku bisa nulis dengan cepat nih gitu kan, dan orang dia kira orang tidak mengetahui itu gitu kan, dia akan makin meningkatkan intensitasnya biasanya. Wah aku bisa nambah tulisan lagi terus seakan-akan kayak dia produktif gitu kan. Gitu akhirnya bisa jadi platformnya malah jadi eh, diserbu sama tulisan-tulisan hasil AI. Nah ini juga yang alasan kenapa Medium cukup eh, galak soalnya, karena Medium nggak mau platformnya diserbu sama spam gitu. Pun Medium itu terhindar dari spam gitu kan, sama iklan, sama mungkin Iya, tulisan-tulisan bagusnya medium gitu ya. tulisan-tulisan nggak jelas gitu ya. Itu Mhm. Medium berkat publikasi-publikasinya gitu. Kalau nggak ada publikasinya, teman-teman mungkin cuma cari dari topik ya. Itu banyak tulisan iklan, banyak tulisan yang nggak jelas maksudnya apa gitu. Betul betul. Itu banyak sekali. Tapi kalau teman-teman nge-follow-nya adalah publikasi atau ngikutin publikasi, kan yang jaga gawang di publikasi itu kan editor. Kan. Editor memastikan bahwa yang masuk di publikasi itu bukan spam, bukan tulisan-tulisan sampah gitu ya. Itu. Jadi akhirnya Medium juga punya kepentingan dengan para pemilik publikasi gitu kan. Karena itu menyehatkan mediumnya sendiri. Gitu, ya kan. Oke Akhirnya oke. mutualnya tuh jadi sehat.
makin bagus gitu. Yang punya publikasi eh, berharap publikasinya berkualitas gitu kan ya. Nah, Medium punya kepentingan jaga platformnya juga tetap berkualitas gitu. Iya, iya, iya. Oke, Nah, Mas. ya, yang terakhir untuk bisa bantu Medium untuk menjaga kualitas tulisan adalah ya perannya pembaca. Pembaca bisa dengan aktif untuk melaporkan tulisan ini ya tuh. Bahkan mungkin oh ini iklan, oh ini spam gitu, gitu. Itu bisa kita laporin gitu sih. Iya, iya. Oke. Mas, ini Tuh. terakhir aku mau nanya ke teman-teman yang di Oke. sini. Dengan adanya Medium, khususnya publikasi KBM, apakah meningkatkan literasi teman-teman nih di sini? Selain nulis ya, maksudnya gitu. Gitu kan. Soalnya Ayo gini Mas, aku kan jawab cuman yuk. gini, aku tuh membedakan hal-hal yang kita konsumsi sehari-hari itu sebagai informasi aja, ataukah itu knowledge, Hmm, ataukah itu wisdom. Nah, ya, gitu. ya. Ya, itu kalau teman-teman di KBM itu dapat nggak sih? Dapat yang Hmm. mana maksudnya gitu? Apakah sekedar informasi atau dapat knowledge atau apa gitu? Atau ya hiburan deh gitu minimal gitu. Ayo satu-satu yuk. Ini buat Mas, ini Mas ya quality control ya Mas ya KBM. Mas Rival duluan. Oh iya, Mas Rival. Iya Mbak, soalnya terdengar ya Mas, soalnya lagi di luar nggak pakai Masuk, Ya, masuk. ya, oke, terdengar. oke. Kalau saya pribadi dapat informasi ya, knowledge ya, terus juga kadang ada ini ya tulisan-tulisan reflektif gitu ya, yang akhirnya membuat saya juga jadi akhirnya bukan hanya sekedar informatif, tapi juga ini bisa penghayatan ranah-ranah yang Hmm. afeksi gitu, gitu sih Mbak. Jadi kalau ke knowledge pasti ya beberapa ini ya apa namanya penulis tertentu yang emang biasanya menyajikan data terus juga riset dan lain sebagainya gitu kayak yang mungkin saya kenal salah satu kayak Parudi gitu Hmm. hubungan dengan psikologi ya gitu terus kalau yang ya banyak sih nggak hanya informasi aja knowledge penghayatan dan lain sebagainya juga Hmm. ada gitu Pak. Sama juga Wih. saya punya pertanyaan buat Mbak mungkin kelewat mungkin boleh nggak sih Boleh, boleh, boleh. yang lain Boleh nggak biar Mas? Oh, oke, boleh, boleh. Boleh. sebenarnya saya menarik sih maksudnya dengan Mbak Dia terkait apa ya daily activity-nya ya. Kadang saya juga agak minder ya, kok maksudnya Mbak bisa dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga, terus juga pekerjaan di kantor, sampai bahkan sebagai editor gitu kan. Saya pengen lebih tahu aja sih maksudnya, ini buat evaluasi saya juga sih Mbak, terhadap kinerja saya ke volunteer agak kurang gitu maksudnya. Gimana ya cara mengatur waktu gitu maksudnya membagi hal itu gitu atau justru biasanya keseringannya ada nggak sih yang lebih dikorbanin gitu Mbak kayak misalkan tidur aja jadi lebih berkurang porsinya atau gimana gitu Oh, mungkin enggak sih. sedikit itu sih Mbak. Iya, iya, iya. Emang kelihatannya padat ya. Ya, memang padat sih gitu. Tapi saya ini Mas, belajar bikin prioritas ya. Mana prioritas yang harus aku duluin gitu. Selalu gitu. Jadi, tapi prioritas itu bisa berubah tiap hari gitu. Kalau Hmm. katakanlah hari ini aku dapat dapat editan naskah 20, apakah harus selesai hari ini atau apakah yang 10-nya bisa ditunda besok sehingga aku bisa melakukan hal-hal yang lain. Udah gitu aja sih. Saya pikir kita udah sama-sama orang dewasa ya, pasti sudah bisa bikin prioritas ya. Apakah aku harus mendahulukan anak daripada deadline misalnya kayak gitu kan ya? Ya seharusnya perempuan nggak boleh ditanyain kayak gitu. Bisa kok, bisa dua-duanya bisa. Ya kan? Oke secara Prioritas universal aja pasti sih, skala prioritas prioritas sih Mas. berarti ya oke thank you Mbak thank you jawabannya mungkin dilanjut lagi ke yang lain. Oke, Oke, oke. teman-teman ya Mas Tasir dapat apa di KBM? Ini mau jujur aja Pak, apa mau mungkin puji-pujian kayak tadi? Jujur aja lah Mas. Nah, ini nggak terlalu spesifik ke KBM juga sih, mungkin ke Hmm. semua yang aku follow. Iya, iya, iya. Banyak Ngerasanya, publikasi ya Mas yang di-follow Mas ya? ya, Oh, oke, oke. ngerasanya kewalahan. Hmm. Itu Oh, oke. Ya, kayak ya, ya. harus baca yang mana, apalagi misal kalau KBM kan kadang aku lihat misal 1 jamnya atau misal dalam sehari itu bisa lebih
dari 5 tulisan kayaknya Hmm, itu ya, jadi Hmm. ini aku mau baca yang mana dulu. Iya, Dan iya. akhirnya ya, ya ya. nggak dibaca semua. Kadang cuma Oke, oke. buka buka tab, tapi ya ya udah ujung-ujungnya ditinggal yang lain. Gitu sih. Oke, oke, oke. Itu. Ya, ya. Kuantitas ya, tantangan sih. Oke, Mas Khairon. Saya di KBM itu merasanya, misalkan Bu Ratna atau Pak siapa yang asesmen asesmen PNS itu, Pak Hmm, Rudi. Iya. itu bukan. Oh itu ya, kan kalau tidak di medium kayaknya nggak dapat, kayak nggak di book atau sekarang medium gitu. Kalau nggak di situ kan nggak dapat cerita seperti itu. iya, iya. Baik. yang yang emang profesi, kalau di koran nggak akan sepersonal itu, tapi Mm-mm. kalau Iya sih. di blog dapat dapat ilmunya iya, dapat personalnya iya. Jadi itu Iya, sih yang saya dapat. iya, iya, iya. Menarik tuh, menarik. Iya sih. Ya kalau di media massa emang nggak mungkin ya bagi-bagi Hmm, hal nggak personal ya. Mm-mm. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, dari Mbak Putri, Bu Putri ya dapat macam-macam. Oke. Itu sih Mbak Dia dari teman-teman. Oke, jadi so far KBM masih ini ya, Mas ya, berguna ya buat teman-teman ya. Dapat knowledge-nya Soal, gitu kan, dapat. soal kuantitas tuh emang saya juga sebenarnya agak khawatir. Dua hal sebenarnya. Nggak cuma dari sisi penulis ya. Nggak cuma dari sisi pembaca sebenarnya. Tapi juga di sisi penulis gitu Pak. Dan KBM kan sebagai publikasi itu kan juga berusaha supaya tulisannya penulis itu terbaca ya. Terbaca sama pembaca. Tapi ketika kuantitas yang terbit itu cukup tinggi gitu kan. pem- ada persaingan untuk naskahnya itu terbaca atau enggak kan gitu ya. Ya, ya, Nah, betul-betul. itu agak sedih sebenarnya. Tapi ya gimana naskahnya makin lama makin banyak gitu. Dan udah nggak memungkinkan lagi untuk saya kayak dulu misalkan memanjangkan rentang terbit misalkan. Itu udah nggak bisa lagi gitu. Nah, kalau sekarang malah kalau ditunda-tunda terbit gitu kan, makin numpuk lah naskah yang mau diterbitkan gitu kan. Ya. Gitu. Yang nanyain juga makin banyak, Mas ya. Mas, naskahku udah tak masukin 3 hari yang lalu. Kok belum terbit? Nah, itu tantangannya Ya di situ, Mas kira-kira ya. gitu, iya. Uh-uh, gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk malam ini ya. Terima kasih banyak. Tadi kerasa sampai setengah 10 lebih 15 ya. Makasih Oh iya, banyak sudah buat tengah Mbak malam. Dia. Ya. Terima kasih Iya, bantuannya di sama-sama. KBM juga gitu ya. Saya senang sekali gitu ya. Dan teman-teman pekan depan juga masih ada kalau mau kumpul lagi seperti ini. Di jamnya sama, jam 8. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing ya tentang kepenulisan, tentang medium, dan mungkin pengalaman-pengalaman yang lain. Jadi sampai jumpa di pekan depan. Makasih buat Mbak Dia. Selamat beristirahat dan selamat persiapan untuk aktivitas besok. Sama-sama. Assalamualaikum. Iya. Thank you, Mbak. Waalaikumsalam. Thank you, Makasih ya Mas. teman-teman ya. Yuk. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Izin live ya. Yuk.